habis ada yang tawuran, Cok. Tuh memang banyak anak-anak gangster gitu ya. Walaupun tadi memang ada tawuran, cuma udah beres sih tawurannya ya. Cuma mungkin nanti dilanjut setelah sahur gitu. Dihadang sama pemotor-pemotor yang bawa sajam kayak gitu, Cok. Ya memang sih nggak terlalu keeng ya, istilahnya dia bawa mobil engkel. Oke, di daerah sini warung remang-remang apakah buka atau enggak ya? Ternyata enggak, Cok. Terakhir pernah parah banget ketika tersesat tuh sampai 2 hari kalau nggak salah di perjalanan, anjir. Dan setelah dilakukan kayak ritual pengajian kayak gitu, barulah bisa kalau nggak salah jasadnya diangkat ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel Diki Moto Vlog. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Semoga selalu dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan malam kali ini, gue balik ke Subang di tanggal 15 ya. Sekarang udah masuk tanggal 16 ya, Maret 2024. Gue mau sekalian cari makan sahur dulu ya. Soalnya tadi sempat mau beli dulu makan sih di kantor. Ada langganan sih di situ, cuma bosen sih. Ditambah gue lagi agak kurang enak badan sekarang teh. Dari tadi di kantor agak meriang gitu ya. Sekarang pun masih sih. Tadi udah dicekokin tolak angin dulu 2 bungkus, 2 saset. Tapi ya masih kerasa sih. Oh, banyak anak-anak nongkrong ternyata di sini. Ya malum lah ya. Anak-anak muda biasanya pada bangunin sahur, Cok. Sekarang menjelang sahur sih memang udah jam 2 anjir. Jam 2, jam 3-an lah ya. Saya jam 2 sih sekarang, baru jam 2 kurang. Ya tapi udah pada stay ya, udah pada standby biasanya. Ya gue balik sendiri, Cok. Soalnya teman gue yang balik ke Subang udah pulang duluan tadi jam berapa ya? Jam 9-an kalau nggak salah. Jam 9, jam 10-an. Ada satu yang balik juga ke Subang, cuma dia jadwalnya hari ini nggak pulang, Cok. Katanya minggu depan paling. Jadi ya udah nggak bisa bareng seperti biasa ya, sendiri. Nggak apa-apa lah. Di jalan sekalian gue mau cari sarapan dulu di daerah Kalijati, mungkin di pasar Kalijati. Soalnya di situ suka banyak yang jualan sarapan. Di hari-hari biasa ya, tapi di bulan Ramadan kayaknya lebih banyak lagi justru. Soalnya banyak yang cari buat makan sahur ya. Ya kita siap dulu, Cok. Tadi di Purwakarta kota sempat sih agak gerimis. Tadinya gue nggak bakal ngonten ya, cuma ternyata di daerah sini justru nggak ada gerimis sama sekali. Kayaknya mungkin nggak mendung ya, soalnya dari awan ya memang gak ada bintang sih, tapi nggak terlalu gelap kelihatannya. Ya mungkin gak mendung sih. Ya semoga aja nggak hujan sih sampai rumah. Kalaupun hujan juga nggak apa-apa lah. Berkah ya. Jalanan rame sih sekarang ya. Soalnya memang lagi bulan Ramadan kayak gini sih. Malam tuh jadi hidup, Cok. Ya seru lah. Jalanan sini masih jelek kah ya? Oh iya, masih belum ada pengaspalan ya, belum ada hot mix, Cok. Masih agak bolong-bolong dikit lah. Sorry ya guys kalau suara gue agak serak. Emang tenggorokan juga agak kurang bersahabat untuk sekarang. Ya semoga aja suaranya jelas ya. Ya sambil reading santuy ya malam-malam, menikmati keindahan malam hari. Ditambah nyantai sih gue cobaannya. Sambil lihat-lihat kanan kiri ya, semoga ada makanan yang cocok gitu ya. Tapi ya memang target nanti gue pengennya kupat tahu. Tadi ada langganan juga di daerah Cibatu. Cuma pas gue ke situ katanya adanya bubur, kupat tahunya habis. Ya udahlah nggak apa-apa. Kita nyari aja di yang lain ya. Kalau bubur teh, aduh ya Allah, nggak bisa tahan lama ya. Apalagi sekarang bulan puasa ya.
Takutnya nanti baru tengah hari udah lapar lagi. Ya sebenarnya pengennya nasi sih, cuma kayaknya nggak masuk, Cok. Lagi nggak enak mulut juga ya, tenggorokan juga lagi nggak enak. Tuh. By the way, malam ini dingin banget anjir. Gua udah ada anak-anak yang bangunin sahur juga. Tadinya gue mau pakai baju double ya, pakai mangset juga, cuma malas berhenti, jadi udahlah nggak apa-apa. Sambil nyantai aja lah bawahnya biar nggak terlalu kena angin. Ya sweater gue juga pakai yang tipis lagi. Kirain nggak bakal sedingin ini gitu tadi di perjalanan. Ini kenapa ya mobil? Oh, berhenti aja. Oh enggak, jalannya nyantai banget anjir. Kenapa ya? Ada trouble mungkin dari mesinnya atau dari remnya. Udah pada keluar, Cok, warga sekitaran sini ya. Pada bangunin sahur, cari sarapan mungkin. Ya gua agak mual deh, Cok. Wanginya besar banget. Oke, bentar lagi kita bakal melewati perbatasan Subang Purwakarta. Semoga nggak ada insiden di perjalanan. Dan ya mengingat gue belum prepare sih tadi ya. Dan memang kalau motor ini jarang banget prepare, Cok. Soalnya selalu sehat walafiat, jarang ada kendala. Nggak ada pecel lele cuma. Duh ya Allah, sorry agak mual Soalnya dari kemarin pulang kerjanya overtime terus, dikarenakan ada apa namanya, kerjaan yang belum beres. Jadi kurang tidur, kurang istirahat, tambah faktor pikiran juga. Nih HP gue masih belum beres, coy, yang seminggu kemarin dibenerin katanya. Spare partnya inden, jadi anjir. Jadi kerjaan agak terhambat sih kalau di rumah. Walaupun memang ada HP yang lain sih ya buat sementara waktu, cuma nggak nyaman HP-nya, Cok. Jadi ya mau gak mau nunggu dulu sampai beres. Ya mungkin kalau misalkan beres besok atau lusa, ya gue kayaknya langsung ambil sih ya. Tapi lihat nanti lah. Maksudnya sekalian jalan-jalan ke Purwakarta lagi, sekalian ngabuburit bareng istri gua, Cok. Nah, udah nyampe daerah pasar Cipendei. Ntar di sini ada nggak ya yang jualan sarapan atau makan sahur? Kupat tahu, gua pengen banget kupat tahu, Cok, sekarang, Cok. Nah, kupat tahu ada tadi tuh. Kagok lah, nanti aja di pasar Kalijati biar deket. Biar nggak terlalu dingin nanti sampai rumah. Soalnya ada sih di situ yang jualan kupat tahu ya, semoga aja masih banyak lah ya. By the way, banyak banget mobil besar ya malam ini. Untung jalanannya agak longgar sih ya. Anjir, gue lupa anjir belum isi bensin, Cok. Cukup enggak ya? Kayaknya nggak bakal deh. Nanti lah paling ngisi di pom daerah Kalijati, kalau enggak di daerah Subang Kota. Di sini ada pom baru sih ya, tapi nggak tahu, belum buka sih sampai sekarang, Cok. Jadi pertengahan jalanan sini memang sih agak jauh ya ke pom berikutnya. Ya nanti kalau kehabisan bensin tengah jalan sini ada pom bensin. Nggak ngisi di eceran. Nah ini, Cok, pomnya, cuma masih belum buka sih sampai saat ini ya. Kalau dilihat sih progresnya hampir 90%, Cok. Tuh, ada musolahnya juga. Ya semoga dalam waktu dekat lah ya, beberapa minggu lagi mungkin. Oh, ada
Supra Bapak kan, jadi lagi cari sarapan atau makan sahur juga mungkin ya. Anjir, caang banget cok lampunya, goblik. Minggu kemarin pas hari Selasa gue balik ke Purwakarta, gue ngonten cuma sampai daerah sini doang anjir, soalnya hujan besar. Soalnya kalau hujan besar gue nggak bisa ya maksain buat ngelanjutin gitu ya, soalnya lensa kamera gue pasti kena air cok, jadi viewnya nggak maksimal, kurang bagus lah. Jadi ya udah gue sudahin aja, tapi udah gue upload sih videonya beberapa hari lalu, kalau nggak salah uploadnya pas hari Rabu dah. Rencana malam ini teh pengen lewat jalanan-jalanan horor lagi ya kayak kemarin. Cuma kayaknya kalau pas bulan puasa kayak gini jalanan horor-horor pun ya nggak mencekam ya. Soalnya warga udah pada lalu lalang sih jam-jam segini cok. Udah nggak sepi gitu ya kayak biasanya. Jadi ya mungkin next time ya lah, pas ketika habis lebaran mungkin ya. Baru gue ngonten lagi ke jalanan-jalanan yang horor lagi cok, bareng teman gue insya Allah ya, kalau mau diajak lagi, kalau nggak kapok cok. Ada satu yang mau diajak katanya, cuma kelihatannya sih dia agak ragu, takutnya ketika pas ngajak ke jalanan situ bahwa dia agak apa ya, agak ribut. Tapi ya gimana nanti lah. Ya di depan kita bakal melewati hutan karet lagi seperti biasa. Tapi nggak ada barangan di depan belakang kayaknya teh. Entah ke kiri ke arah mana ya, ada jalan gitu ya. Tapi tembusannya nggak tahu, gue belum pernah ke sana. Cuma kayaknya jalanannya horor sih. Soalnya kayak nggak ada perkampungan, tapi nggak tahu juga ya. Nanti di pom Kalijati gua isi bensin dulu, soalnya kayaknya nggak cukup cok kalau ngisi di pom Subang Kota. Oh di depan ada tuh barengan satu mobil ayam, di belakang kosong banget anjir. Bentar, gua siap dulu lah. Gue nggak sabar pengen cepet-cepet Hamin 7 lebaran ya. Soalnya pasti pas malam-malam kayak gini suka banyak banget ya pemotor-pemotor yang pada mudik. Jadi seru lah di jalan, rame cok, banyak barengan. Atau H plus berapa setelah lebaran gitu ya, biasanya suka masih banyak juga sih yang pada arus balik ya. Cuma kalau sekarang sih masih awal-awal puasa, jadi ya masih sepi lah. Masih anak-anak yang ngerantau masih ada jadwal kerja sih, belum libur. Jadi jalanan masih agak sepi ya. Ya paling rame sama warga sekitar ya, warga lokal yang cari makan aja sih, cari makan sahur sama bangunin sahur. Rumah makan ini informasinya udah nggak beroperasi, tapi masih nyala ya lampu-lampunya. Soalnya sempat ada garis polisi kata teman gua cok, tapi gua nggak lihat sih ya sebelah mana garis polisinya gitu. Entah ada insiden apa tadinya sehingga ditutup, tapi ya tadi kok nyala lampu sih ya, banyak terang gitu ya. Kayaknya mungkin udah beroperasi lagi mungkin, tapi agak sepi sih. Daerah sini sepi banget anjir, biasanya suka banyak kendaraan yang lalu lalang. Tapi kayaknya untuk ke dalam daerah sana ya, daerah hutan karet, ada lampu-lampu, kayaknya mungkin ada pabrik mungkin ya, pabrik atau ada pemukiman penduduk gitu ya. Oke, nanti di pom depan kita isi bensin dulu, sekalian nuker. Biar ada receh lah nanti beli kupat tahu cok.
ternyata banyak polisi tidur anjir, jadi pada pelan bawa motornya anjir. Ada tumpahan batu lagi anjir. Oke guys, kita lanjut perjalanan. Gua habis isi bensin dulu bentar. Oke, kita gas cok. Informasinya tadi kata si penjaga SPBU habis ada yang tawuran cok. Tuh memang banyak anak-anak gangster gitu ya. Entahlah tawuran gara-gara apa. Tadi dari arah sini banyak polisi katanya teh, banyak aparat yang berjaga, cuma kayaknya udah beberapa jam atau beberapa menit yang lalu mungkin ya. Tuh di sini juga masih ada anak-anak juga nih yang pada nongkrong ya. Ya sepertinya sih, tapi nggak tahu lah. Soalnya udah nggak ada polisi cok sekarang anjir. Ngapain coba ya di bulan Ramadan malah pada tawuran kayak gini, coba lihat. Fuck. Ya udahlah, nggak apa-apa cok, urusan masing-masing. Gua mah pengen pulang anjir. Kita cari sarapan dulu di sini cok, soalnya banyak yang jualan sarapan sih. Soto ayam ada. Nanti di depan kita cari sarapan dulu. Soalnya ada yang jualan kupat tahu di situ cok. Kayaknya gua mau makan dulu di situ. Setelah itu kita lanjut pulang, sekalian bungkus satu ya, buat nanti di rumah lanjut makan lagi. Oke, kita cari dulu anjir, gua agak mual cok. Oke guys, kita lanjut perjalanan lagi ya. Tadi habis isi perut dulu cok, sahur dulu, sekalian gua bungkus satu buat nanti di rumah. Kirain gua nggak ada kupat, soalnya di tulisan gerobaknya nggak ada kupat tahu, adanya cuma soto sama bubur ayam doang anjir. Tapi agak enakan sih tadi habis makan mah. Nggak terlalu, mungkin tadi belum makan ya, jadi agak nggak enak banget gitu, badan teh asa laleles gitu cok. Alhamdulillah tadi udah isi perut dulu. Jadi kita bisa melanjutkan perjalanan. Semoga selamat sampai rumah ya, nggak ada kendala apapun di perjalanan. Walaupun tadi memang ada tawuran, cuma udah beres sih tawurannya ya, cuma mungkin nanti dilanjut setelah sahur gitu. Kayaknya mungkin yang berjaga polisi setempat dari polisi sektor Kalijati ya. Cuma pas gua lewat sih lagi pada nongkrong-nongkrong doang cok. Tah gara-gara apa ya? Di bulan puasa malah tawuran anjir. Dasar anak-anak pendek akal soalnya. Nggak mikirin masa depan cok. Manfaatnya apa coba ya? Menang jadi arang, kalah jadi abu anjir. Oh, kayak musim gugur lihat. Bunga-bunga pada berjatuhan anjir. Cuma pohon itu doang anjir, pohon yang lain mah enggak. Nah, udah bengkel las kayaknya. Kemungkinan buka 24 jam mungkin ya. Oh, jam segini masih buka anjir. Tapi kayaknya hari-hari tertentu doang sih. Tapi biasanya pas gua pulang jam-jam segini ya, di hari Sabtu dini hari ya kadang suka tutup juga sih. Ya mungkin ada project apa gitu ya, lagi kerjain, harus targetnya besok beres mungkin, jadi masih pada kerja jam segini cok. Anjir, dingin lagi anjir hawanya weh. Cuma tadi pas gua lagi sarapan di daerah Pasar Kalijati memang agak turun hujan sih, gerimis dikit. Dan sampai sini pun tadi kerasa tuh agak gerimis, kayaknya memang mau turun hujan mungkin ya. Dan semoga lensa kamera gue aman, nggak kena air hujan, biar view-nya maksimal. Kita coba agak ngebut mungkin ya, takutnya hujannya memang cepet cok ke daerah sini mau turun. Tuh ada mobil lagi nyap lagi. Gue pengen lewat sana lagi. Ke sebelah kiri ada jalanan lumayan agak setapak lah, cukup satu mobil doang.
Cuma lumayan agak jauh sih. Totoangnya bisa dibilang berapa kilo ya? Ada mungkin 15-an kilo. Gue pernah sama adik gue, cuma ketika sore hari, ketika lewat situ itu pun gak sambil ngonten, cuma sekedar jalan-jalan doang. Dan view-nya habis maghrib, buset, mantap lah. Mantapnya tuh memang sepi ya. Ditambah ya lagi saripna lah ya, pas habis maghrib cok. Lewat situ anjir. Keluar-keluar di yang tadi, gue masuknya lewat daerah Pagaden. Lumayan jauh banget aja jarak totoangnya banyak banget dari daerah situ. Tapi entah ada isu begal atau enggak ya. Nah pengen sih nanti next time lah sama adik gue lagi. Sebenarnya adik gue suka ngajak terus sih ya, pengen ngonten bareng katanya. Cuma sampai sekarang belum kesampaian. Kemarinnya sempat gue mau ngonten bareng cok, pas lagi ada kendala jaringan di daerah Ciasem Subang. Gue berangkat rencana dari Pagaden, cuma ketika dikontak adik gue pas sekitar jam 12-an lah. Ketika gue kontak adik gue nggak respon wae anjir. Fuck, tadinya gue udah niat mau ngonten bareng di situ sekalian gitu kan, malah nggak ada respon. Jadi ya gue juga takut sih kalau berangkat sendirian ke daerah sana. Soalnya memang terakhir sempat gue dapat informasi dari ada salah satu driver yang lewat Pantura, lewat daerah situ, daerah Ciasem katanya, dihadang sama pemotor yang bawa sajam kayak gitu cok. Ya memang sih nggak terlalu keeng ya istilahnya, dia bawa mobil engkel. Pemotor yang bawa sajam cuma 2 orang gitu ya, satu motor nggak tahu 2 motor, tinggal lindes aja lah istilahnya cok. Tapi kalau mau bawa motor, gua bawa motor lewat situ ya ketemu pemotor kayak gitu anjir, ya beda lagi ceritanya lah. Ngeri anjir, bawa sajam kayak model parang celurit panjang kayak gitu anjir. Fuck. Oke, di daerah sini warung remang-remang apakah buka atau enggak ya? Ternyata enggak cok. Ya dia menghargai lah. Di kala bulan Ramadan masa sih berjualan ya, gak etis banget anjir. Ya, apa di sini gitu cok? Gua agak lupa. Tapi sepi sih. Iya di situ anjir. Sepi. Kirain gue di yang tadi. Dari tadi jalanan sini sepi banget coy. Emang sih Subang teh terkenal apa ya? Kalau orang-orang luar kota Subang yang lewat daerah Subang kadang-kadang suka ngalami kejadian-kejadian horor kayak gitu ya. Banyak sih ceritanya di channel-channel YouTube tetangga yang suka dapat narasumber ya, cerita ketika lewat daerah hutan karet di Subang. Ya banyak ngalamin kejadian-kejadian horor kayak gitu ya. Ada yang kayak diputer-puter lewat situ terus gitu, balik lagi. Ya kurang lebih banyak lah cerita-cerita horornya. Tapi gua sendiri yang orang Subang jarang banget coy ngalamin kejadian-kejadian horor kayak gitu. Padahal suka justru malah nyari-nyari gua coy ya. Anjay, malah nggak pernah dapet. Ya alhamdulillah kita udah nyampe daerah Dauan. Walaupun memang di sini kayaknya habis gerimis ya, belum turun hujan besar. Soalnya dilihat dari jalanan agak lembab sih, ada kayak basah-basah dikit lah, basah-basah enak coy. Ya gue langsung balik aja ke rumah coy, udah dapat sarapan lagi pula. Kita lanjut makan sahur mungkin sekitar jam menjelang imsak ya. Jalanan sini tuh memang yang bagusnya memang jalanan sebelah kiri gua gini cok. Jalanan sebelah kanannya jelek, banyak tambalan anjir, sama aspalnya kurang rata. Ya kadang-kadang pengendara tuh suka ngambil arah kiri anjir. Harus pelan-pelan cok, takutnya ada yang aduh anjir jalanan jelek nih, takutnya ada yang ngambil jalan kiri gitu kan. Aduh bagong lah di situ anjir. Kita udah memasuki daerah Subang Kota, itu perbatasan ya. Lumayan lah, kurang lebih 15 kiloan lagi coy dari sini. Ya dari tadi sepi banget anjir, kirain gue bakal rame ya di jalan ya. Tapi emang sih ada beberapa titik yang rame ya tadi ya. Banyak anak-anak, remaja,
pada bangunin sahur. Terus ada juga yang cari makan sahur ya, ada yang mau COD-an pelek cok menjelang sahur ya. Tapi tadi nggak seru anjir, pas gua lewat ternyata lagi pada istirahat dulu yang tawuran cok, belum ronde kedua. Kalau udah ronde kedua kayaknya rame cok, gua lewat anjir. Kayaknya banyak batu beterbangan aja, kayak kisah burung ababil yang melawan pasukan gajah bawa batu dari neraka cok. Cuma kalau ini beda, jadi mah lebih ke ya seru-seruan lah, ngisi waktu luang mungkin ya menjelang sahur cok, biar bersemangat puasa di hari esok anjir. Ntar gue jalan kota atau jalan pesisir ya? Jalan pesisir aja lah, pengen nyobain cok. Oke, lewat sini anjay. Gua terobos lampu merah sekali-kali lah. Ntar gua cek baterai, oh masih di atas 50% lah. Irit cok. Dulu waktu zaman-zamannya masih ada warnet ya, setelah warnet sih zamannya cok. Zamannya wifi. Jadi gua hampir tiap malam sama teman-teman nyari suka ke Telkom. Biasanya Telkom suka menyediakan wifi ya. Terus ada vouchernya kayak gitulah. Kita beli voucher berapa jam gitu ya mainnya. Bukan berapa jam kita hitungannya, seharian 24 jam sekali beli voucher kalau nggak salah ya, dulu lupa. Sampai ke daerah sini cowok dari Pagaden anjir, udah beda kecamatan, nyari-nyari yang lowong daerah mana gitu ya. Soalnya memang kalau banyak orang jadi speednya teh kebagi-bagi gitu, cuma malah jadi lemot anjir. Cuma nggak bertahan lama sih, cuma berapa bulan dulu ya, zaman-zamannya wifi kayak gitu anjir. Dan akhirnya setelah itu nggak ada ya lanjut ke zamannya Android. Dulu nggak terlalu booming sih Android cok. Setelah zamannya Android terus ya banyak game online, ya udah warnet udah nggak ada sekarang. Udah jarang banget kan ya warnet sekarang cok. Nggak kayak dulu mah hampir tiap kampung ya, tiap daerah ada anjir warnet. Padahal seru tuh buat main ngumpul-ngumpul sama teman-teman anjir. Tadi gue lewat mana ya? Lewat sini aja lah. Lewat sini, lewat sana ya. Ya udahlah, kagok anjir. Oke, kita masuk lagi ke jalan raya. Kita ambil kiri cok. Oh, ada mobil bis ternyata keluar cok. Rosin tuh. Full tol Trans Jawa. Ibu gua kemarin pas pulang ke Magelang naik mobil ini cuy. Yang langsung turun di daerah mana ya? Gua lupa anjir. Daerah Semarang gitu. Ya cepet sih, berangkat dari sini jam 8, nyampe Jawa Tengah jam 3 sore anjir. Gak kayak dulu ketika waktu belum ada tol Cipali, selalu lewat Pantura. Kalau nggak lewat Pantura, lewat daerah Cikamurang ya. Seharian cok anjir, hampir 24 jam. Nah, emang jalanannya lika-liku sih ya. Dan selalu tersesat tiap tahunnya cok. Terakhir pernah parah banget ketika tersesat tuh sampai 2 hari kalau nggak salah di perjalanan anjir. Jarak dari Subang ke Magelang, capek perjalanan anjir. Pas gua SMP gitu dulu atau masih SD ya, lupa. 2 hari di perjalanan cok. Tapi ya seru sih ya. Suka dukanya mudik tuh di situ anjir, macet-macetan. Terus muntah, gue sering muntahnya di perjalanan. Jarang banget gak muntah.
mabok perjalanan cok. Udah lama sih gue pengen ke Magelang lagi ya, pengen pulang kampung ke Jawa cok. Cuma udah berapa tahun ya gue harus ngambil cuti juga nggak bisa lama-lama soalnya. Kecuali kalau gue resign dulu anjir. Jadi kalau punya usaha ya barulah bisa coba pulang ke Jawa Tengah. Ya mungkin next time lah ya, semoga masih diberi kesempatan lah buat balik ke kampung halaman. Pengen ketemu nenek, pengen ketemu kakek gua cok. Nenek udah nggak ada soalnya. Kayaknya di kampung gua juga udah mulai pada keliling mungkin ya. Teman-teman gua cok bangunin sahur. Sekarang jam berapa sih? 2:30 ada kayaknya. Nah, tadi di depan ya ada lampu. Kita lihat cek jam dulu. Jam 3 anjir. 3 kurang 15 menit. Ya pas lah, sampai rumah gua sahur lagi. Lanjut istirahat. Pasti mah. Kirain gua lampu apa ya? Bagus lah. Seneng anjir lihat anak-anak yang bangunin sahur teh. Berkah ya hidupnya daripada yang tadi pada tawuran cok tolol. Ada salah satu situs horor di daerah sini, cuma horornya benar-benar horor parah, dan menurut gua sih jarang banget ya orang yang berani ke daerah situ malam-malam. Jangankan malam, sore pun ya mencekam gitu hawanya cok. Ada namanya situ Saradan di daerah sini. Dulunya rame, sempat mau jadi tempat wisata ya, udah banyak warung-warung yang buka. Teman gue sampai bikin pendopo kayak gitu dari bambu-bambu, udah habis berapa puluh juta katanya. Dan rencananya emang dia mau buka warung makan ya, kayak ikan bakar dan lain-lain. Namun sebelum buka, beberapa bulan setelahnya, setelah dibangun si pendopo tersebut, ada tragedi ya. Jadi situ ya, ada kayak model danau gitu lah. Ada suatu kejadian, entah yang naik perahu kayak gitu atau renang, nggak ngerti lah dulu kejadiannya kayak gimana. Kalau nggak salah sih naik perahu ya. Ketika di tengah-tengah dia jatuh atau tenggelam lah, sampai mayatnya tuh ditemukan beberapa hari kemudian. Dan katanya pas ketika si mayatnya nongol itu, ketika ditarik licin banget si tubuhnya ya. Lebih dari belut katanya. Istilahnya kan kalau belut ya licin gitu ya. Ini lebih licin lagi dari belut gitu. Jadi nggak bisa ketangkap. Dan setelah dilakukan kayak ritual pengajian kayak gitu, barulah bisa kalau nggak salah jasadnya diangkat ya. Terus ada juga kejadian tragedi ya. Selain itu, setelah kejadian itu sih masih ada beberapa warung yang buka. Nah, ada salah satu warung yang katanya sih bapak-bapak ya yang jaganya gitu ya, bapak-bapak Pak Haji kayak gitulah. Ketika mau tutup warung setelah maghrib, sekitaran maghriban lah, dia nggak sengaja lihat di tengah danaunya ada kayak mayat gitu. Nggak lama nyelam lagi ke air. Si bapak-bapaknya ya kaget, katanya punya riwayat jantung juga sih kalau nggak salah, riwayat jantung, dan meninggal di situ cok. Dan semenjak itu udah pada tutup warung-warung di sekitaran situ ya, termasuk teman gua juga pendoponya udah nggak keurus sekarang. Udah mau dijual kayak gimana ya, soalnya tempatnya jadi horor sih. Dulu sempat udah ramai banget anjir. Tiap sore gua lewat situ anjir, banyak yang nongkrong gitu ya. Tempat-tempat nongkrong kayak gitu enak lah. Cuma sekarang udah kayak terbengkalai gitu cok. Cuma gua udah lama nggak pernah ke situ lagi ya, mungkin next time kita explore ya. Cuma kayaknya beraninya cuma siang hari doang sih. Kalau malam gua nggak berani cok. Memang banyak penunggunya sih informasinya. Tapi ya semoga aja nanti beberapa bulan ke depan ya insya Allah, kalau gue udah siap nanti sama adik gue explore ya, semoga bisa malam lah ya. Kita lihat aja nanti. By the way, untuk video vlog kali ini mungkin gue sudah hidup sampai di sini ya. Di perjalanan ya nggak ada insiden sih, cuma tadi ada tawuran doang, itu pun lagi rehat sih. Nunggu ronde kedua, cuma takutnya masih lama sih, takut keburu imsak cuy. Jadi ya kurang lebihnya mohon maaf, gue pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu asa.